Mengamati update begitu ya terkait harga beras di pagi hari ini yang ternyata mengalami peningkatan di konsumen atau di konsumen akhirnya. Karena memang diindikasi juga di sini terjadi kenaikan harga dikarenakan ada penghentian sementara bantuan beras 10 kg dan juga beras SPHP. Apakah Anda juga memiliki catatan-catatan penting yang bisa kita lihat dan kita bahas di pagi hari ini terkait relate atau tidak begitu ya dengan ada penghentian sementara ini dengan kenaikan harga beras yang terjadi, Ega? Oke, terima kasih untuk relate atau tidak relate-nya itu relate, Bram, tapi sebetulnya ada faktor-faktor lain juga. Untuk HPP dinaikkan ini kan memang kita untuk memikirkan kesejahteraan petani yang menurut kami sendiri juga itu sangat bagus, itu patut diacungi jempol lah ya, Bram. Tapi selain itu ada faktor lain seperti di kuartal 1 Januari sampai Maret ini memang cuaca juga sedang ekstrim-ekstrimnya nih untuk musim hujannya. Nah, selain itu juga kemarin juga kita juga sekarang mendekati ke Ramadan juga kan ya, Bram, dan ada juga untuk terakhir kemarin kita sudah pemberhentian impor. Jadi memang ini ada banyak faktor di mana kita itu masih adjusting dan masih adapting. Jadi itu mungkin bisa menjadi alasan mengapa harga beras tetap naik. Nah, tapi kan ini masih di pertengahan kuartal 1 ya, Bram ya. Jadi memang kita harus wait and see untuk kenapa dan apakah dia akan terus naik atau tidaknya gitu, Bram. Oke, baik. Dengan adanya kenaikan harga beras begitu dari kebijakan pemerintah, apakah ini juga dapat diartikan pemerintah harus mengkaji ulang begitu ya dengan penerapan kebijakan yang justru membuat harga beras kita naik? Kalau untuk mengkaji ulang sebetulnya terlalu cepat juga ya, Bram, karena kebijakan dan regulasi ini pun terbilang baru. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, ini sebetulnya adalah regulasi yang patut untuk diapresiasi karena kita memang sangat berusaha untuk bisa mencapai swasembada ini. Nah, memang step by step-nya kita harus bisa mandiri dari yang kemarin awal regulasi untuk stop impor, lalu sekarang kita bisa berani untuk ke core-nya nih, ke akarnya kita harus mensejahterakan petaninya. Kita harus bisa membantu bagaimana teknologi yang mencukupi dan juga bibit varietas unggul atau juga pupuk. Jadi kita memang ini pemerintah mungkin kalau kita lihat dari luar kayak seperti kesannya itu masih agak scattered mungkin ya untuk yang awam, tapi kalau kita pelajari lagi baik-baik, memang ini proses yang harus perlahan-lahan gitu ya, Bram ya. Dan kita harus lihat lagi ke tujuan utamanya, memang untuk swasembada yang dimana kita maunya dari intinya gitu. Jadi dari yang memang memproduksi itu sejahtera agar dalam prosesnya nantinya untuk agar kita bisa menaikkan juga produksi itu mereka petani kita itu ada harapan gitu dan nantinya juga untuk regenerasi gitu kan, Bram, karena itu sebenarnya cukup penting dan ya itu vital gitu, Bram, untuk di situ begitu ya. Oke, baik, Ega, dengan kalimat atau pernyataan dari Anda kita harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah khususnya untuk swasembada pangan saat ini walaupun harga beras kita naik. Sebetulnya menurut pandangan dan juga analisis Anda akan berada di rentang berapa proyeksi harga atau proyeksi kenaikan harga beras yang terjadi akibat penerapan kebijakan saat ini? Oke, untuk penerapan kebijakan saat ini yang tadi sudah kita bahas sedikit, sebetulnya kan untuk proyeksi produksi kuartal 1 2025 ini kalau kita bandingkan dengan di 2024, memang sebetulnya kita ada surplus ya, Bram ya. Jadi bagaimana lebih kuncinya itu ke bagaimana kita bisa penyerapannya itu maksimal. Jadi hasil produksi ini bagaimana kita bisa mendistribusikannya dengan baik, lalu bagaimana nanti intervensi pasarnya. Nah, jadi biarpun dengan regulasi-regulasi baru ini dan juga dengan kondisi cuaca, lalu juga dengan dengan sistem distribusi kita bagaimana, sebetulnya kenaikan mungkin akan tetap ada, Bram, tetapi tidak setinggi itu. Dan kami rasa itu masih di bawah 1% nantinya. Apalagi ini kan memang baru diterapkan ya untuk yang kemarin pemberhentian bantuan beras 10 kilo. Jadi kembali lagi ke yang tadi kami sampaikan, memang harus wait and see. Tetapi sejauh ini kalau kita melihat aspek-aspek kenapa ini terjadi, kenapa ada regulasi ini, dan dengan kondisi proyeksi produksi beras kita bagaimana, seharusnya tidak mengalami kenaikan yang sangat melonjak begitu, Bram.